Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nizar Solihin. Kali ini Banten Podcast kedatangan tamu dari wilayah wisata, kawasan wisata. Nah, ada namanya Bapak Erwin Saifullah. Beliau sebagai pendiri Pena Anyar. Nah, mungkin sahabat Banten Podcast belum tahu apa itu Pena Anyar. Nah, makanya nanti kita akan bincang-bincang langsung dengan pendirinya, apa itu Pena Anyar dan ada apa saja sih di Pena Anyar. Oke, langsung saja. Selamat datang Bapak Erwin, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita semua juga sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Gimana Kang Erwin selama pandemi mulai 2020, aktivitas sedikit terganggu? Ya, terganggu iyalah. Siapa sih di negara Republik Indonesia yang nggak terganggu ya? Iya. Pasti terganggu semua. Pasti. Cuman kan kalau buat saya, gimana sih kita menyikapi satu situasi gitu kan? Dan kata orang-orang pinter sih, nggak ada yang abadi kecuali perubahan kan. Nah, kita lagi menghadapi perubahan lah. Betul. Dari yang tadinya aman, nggak ada pandemi, kita lagi ada pandemi. Iya. Dan kita harus ngikutin gitu. Harus ada resolusi ya. Resolusi ya, betul. Kang Erwin tuh asli Anyar. Ini yang bingung. Nah, kalau saya lihat tulisnya Pena Anyar, asli Anyar. Terus terang aja nih kan. Saya lahir di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta. Oh, Jawa Barat. 24 Mei 1976. Iya. Yang unik, saya berdarah Pontang. Berdarah Pontang. Pontang. Timur malah. Malah timur. Jadi kakek dan nenek saya itu berasal dari Kampung Begog, Kecamatan Pontang gitu ya. Tahun 57, 58 karena beliau seorang anggota polisi, pangkatnya Letnan 1 waktu itu, dan dia ditugaskan di sana. Meninggal tahun 71 lah. Jadi saya agak bingung kalau ditanya, orang Anyar bukan. Iya. Tapi kalau secara identitas kependudukan 16 tahun Kang saya di Anyar. Oh iya. Adalah orang Kabupaten Serang. Udah jadi orang Kabupaten Serang. Lebih aman kita. Lebih aman. Tapi selama pandemi itu Erwin pernah merasakan COVID gitu. Saya alumni. Oh, pernah Jadi merasakan. saya 6 hari nggak bisa bangun. Saya kehilangan penciuman, saya kehilangan tes gitu. Iya. Tapi ya syukur alhamdulillah Melewati. Allah masih memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya akhirnya bisa lewat itu semua. Ya mudah-mudahan nggak kena lagi ya. Amin. Soalnya varian-variannya ini udah kayak cerita rakyat berjilid-jilid ya. Iya. Sekarang udah Delta, udah sekarang udah Om. Ampun ya. Cuman Om tuh konotasinya beda. Udah Om. Tapi Kak Erwin nih sudah punya anak berapa? Saya istri masih 1. Oh ya harus dong. Iya. Jangan ditambahin ya. Jangan satu tambah-tambah. Cilegon, satu Sayangan, satu aja. Satu. Putra dan putri yang sekarang sudah ada 3 dan saya mohon doa sama semuanya di Banten Podcast ini. Akhir bulan Februari ini akan lahir putri saya yang keempat. Amin. Jadi Mudah-mudahan. ini sudah masuk bulannya. Amin. Mudah-mudahan lancar. Lagi jadi suami siaga. Oh, ceritanya iya. gitu tuh. Ya, harus dong, harus siaga. Tapi dulu waktu pandemi itu sempat menular ke keluarga gak? Apa? Itu yang saya syukurin. Karena ketika saya kena itu alhamdulillahnya anak istri itu nggak sampai tertular lah. Dan mereka sudah, terutama istri ya, karena ya karirnya sebagai pengajar di salah satu sekolah di Anyar sana, itu sudah mendapatkan vaksinasi sampai booster. Oh, waktu sudah, itu. Ya, jadi mudah-mudahan dengan segala ikhtiar itu kita bisa lewatin ini semua deh. Iya. Sampai juga kita udah 3 tahun lebih ya. Betul. Iya, mudah-mudahan lah tidak sampai anak-anaknya juga kuat lah imunnya ya. Gitu. Kak Erwin tuh kan Pena Anyar ini kan sebuah organisasi ya. Betul. Gitu, organisasi. Nah, maksudnya di luar itu sebetulnya profesinya apa sih Kak Erwin? Sekarang, kalau boleh tahu ya. Ya, sekarang saya
menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang. Oh, BKPSDM. SDM. Sekarang ya, karena sejak 22 September saya mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan teman-teman BKPSDM. Tetapi rekam jejak karir saya memang dihabiskan 16 tahun di lapangan. Jadi saya pada tahun 2005 itu saya termasuk orang yang membidani berdirinya SMP Negeri 2 Ciomas. Zaman itu Pak Haji Hasan Maksudi masih ada ya. Oh iya iya. Jadi beliau yang memfasilitasi lahannya, Dinas Pendidikan kemudian membangun waktu itu. September 2006 saya mendapatkan SK ke Anyer sampai 2021 bulan September itu. Oh, jadi di pemerintahan ya? Iya, karena memang dulu saya ngambil jurusannya Administrasi Negara Unpad. Oh iya, tahun Bandung 94 ya. itu. Jadi begitu testing, sebetulnya 95 saya udah ngehonor di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat tuh di iya Rajiman, yang dulu kantornya di Riau tuh. Betul. Itu 300 meter dari situ, dari kantor itu lokasi kecelakaannya Nika Ardila. Iya, Pak. Itu Iya, situ. tahu. Nah, cuman saya karena masuknya umum, jadi masa kerja saya nggak di-in-passing. Karena putus-putus, akhirnya saya 0 tahun 0 bulan waktu itu. Jadi secara de facto sih saya baru 16 tahun lah ngabdi di pemerintah daerah Kabupaten Serang. Oh gitu, lumayan lama juga ya, sampai bergeser kecamatan dulu, baru Ya, sekarang ke lebih banyak dibesarkan di kecamatan. sekarang di OPD ya. Sekarang di OPD. Berarti baru berapa bulan? Baru tahun kemarin kan, September Ya, kemarin kan? 22 September 2021 saya dilantik ya untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi itu, atau dulu nomenklaturnya Kepala Bidang Diklat dulu tuh. Diklat kalau dulu, iya betul. Nah kan kalau nggak salah Kepala BKPSDM sekarang kan Pak Ishak itu Muhammad Ishak mantan Abdurrahman. camat Anyer kalau salah. Iya. Berarti kan sempat di Anyer sama Kak Erwin. Dan saya adalah binaan dia dari semenjak saya kecil. Ketemu lagi dong. Ya, saya reunian. beberapa kawan sih sering menyamakan saya, kalian seperti kakak adik katanya gitu. Iya. Ya, fungsi adik ngebantu kakak lah. Iya, gitu. betul. Ya, Nah, harus sekarang dong. dia di BKPSDM. Entah ada angin apa atau dapat wangsit apa, akhirnya saya ditarik sama dia ke situ. Gitu. Ketemu lagi. Iya, alhamdulillah namanya jodoh. Gitu. Ya, jodoh. Kalau Mudah-mudahan hubungan kami terus ya. Amin, terus baik gitu amin. tuh. Ya kan Pak Ishak ya orang baik. Kak Erwin mudah-mudahan sih mengikutin jejak Pak Ishak. Iya Kang, terima kasih Om. Kak Erwin ya, ini kembali ke tadi persoalan kan Kak Erwin sebagai pendiri Pena Anyar. Nah mungkin sahabat Banten Podcast kan belum tahu ya apa itu Pena Anyar. Nah boleh dijelaskan nggak apa itu Pena Anyar dan makna dari pena itu sendiri apa dan kenapa hanya anyar gitu? Ya. Jadi kami ini di Pena Anyer itu mendasari pergerakan Pena Anyer sampai sekarang masih perkumpulan. Walaupun 2022 ini saya bercita-cita dan semoga Allah meridhoi, kami ingin berubah menjadi yayasan ya. Sampai sekarang kami masih perkumpulan. Organisasi lah. Organisasi ya. Nah, kita punya dua landasan. Yang pertama landasan moral. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kontribusi terhadap orang Bermanfaat lain, ya, lebih bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu kira-kira ya. Dan itu kita jadikan betul-betul patokan bahwa nggak ada artinya kita kalau nggak ada manfaat buat orang lain. Betul. Itu secara moralnya gitu. Kita nggak usah panjang-panjang ngebahas tentang dalil lah, tapi basically kita akan bicara tentang itu. Bagaimana kita sebagai sebagian kecil kelompok masyarakat yang ada di Anyer wabil khusus ya, dan di Kabupaten Serang secara umum itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, yang kedua, dari tahun 2009 ada perubahan yang signifikan khususnya di Anyer ketika Perda mengenai perubahan rencana tata ruang tata wilayah itu berubah dan memasukkan unsur kawasan industri ke
wilayah kawasan Anyer. Bukannya kawasan pariwisata tuh kan Anyer itu. Betul. 2009 itu sudah ada RT RW-nya berubah. Berubah. Oh. Jadi waktu itu kalau kita selalu trendsetterkan Anyer sebagai kawasan wisata. Nah, tahun 2009 kemudian masuklah sebuah rencana baru di sana, di mana 2 desa itu masuk menjadi kawasan industri. Desa mana saja tuh? Sebagian desa Anyer, sebagian tidak semua ya, hanya sebagian. Dan seluruh wilayah desa Kosambi Ronyok pada waktu itu. Kosambi Ronyok tuh setelah gerbang masuk itu ya, bukan? Dia posisinya itu bersebelahan sekali dengan Gunung Sugih. Jadi sebelahnya itu Gunung Sugih, di Kabupaten Serang itu Kosambi Ronyok. Tahun 2013 Kosambi Ronyok kemudian memekarkan satu desa baru namanya Grogol Indah. Jadi sampai sekarang berarti ada 3 desa yang masuk ke dalam zona industri. Ya. Nah, masyarakat Anyer yang memang dari tahun 92 itu sudah identik ya dengan kawasan wisata. Itu harus berhadapan dengan satu situasi baru di mana mereka harus siap untuk masuk ke kawasan industri. Sehingga dari tahun 2009 kemudian 2012 pada saat itu sudah mulai running pembebasan yang dilaksanakan oleh PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT KIE, dan PT Pancapuri Indo Perkasa. Itu kemudian masyarakat ada sedikit euforia lah. Tapi disambut ya. Disambut ya, sangat disambut, dan mereka menunggu sekali masuknya industri. Karena apa? Karena wilayah berdampingan dengan kita itu ketika masuk industri perubahan ekonominya signifikan. Ini mesti kita syukuri sebagai sesuatu yang baik ya. Yang positif lah. Nggak mesti kita harus berpikirnya negatif. Terus betul, kan gitu. Daerah industri. 2020 itu kami ini bersepakat. Saya waktu itu bilang, ini kita harus berbuat sesuatu nih, karena ketika kita akan menghadapi sebuah situasi yang berbeda dengan yang selama ini kita alami, kita keluar dari zona nyaman nih. Iya, betul. Kita udah nyaman dengan situasi wisata dengan segala aspeknya, aspek bisnisnya, aspek masyarakatnya. Nah, sekarang kita ketemu dengan sesuatu yang lain. Nah, kemudian terciptalah gagasan untuk membuat sebuah perkumpulan. Dan perkumpulan ini itu memang diniatkan untuk membantu masyarakat supaya mereka lebih siap menghadapi industri. Betul. Gitu. Gitu. Nah, muncullah ide menggunakan nama pena. Kenapa pena? Iya, nggak pakai itu golok? pasti. Kenapa nggak golok Anyer gitu? Pena itu kan identik dengan wartawan nih. Ya, saya bilang kita berjuang ini untuk apa? Kalau memang kita berlandaskan kepada hadis Nabi tadi bahwa kita harus bermanfaat buat orang lain, caranya bukan dengan kekerasan, dia bilang. Dan kita harus mensimbolize, membuat sebuah simbol yang memang kita lebih banyak bicaranya tentang pendekatan humanis, pendekatan sosiokultural, sehingga masyarakat itu kemudian terketuk dan ikut dalam alur pemikiran kita tanpa paksaan, kira-kira gitu deh. Nah, ini yang muncullah nama pena itu. Nah, pena sebetulnya dilontarkan oleh salah satu kawan kita. Udah kalau begitu namanya kita pena aja. Tapi saya bilang sebagai simbol ketenaga kerjaan, itu kita mesti pakai simbol ketenaga kerjaan berupa roda, kata saya. Makanya lambangnya tetap roda. Di dalamnya ada pena gitu ya. Jadi hal-hal itu yang kemudian mendasari itu. Nah, kalau sekarang Kang Nizar tanya panjangannya apa? Nggak ada panjangan. Nggak ada ya. Anyer itu identitas wilayah saja sebetulnya. Tapi saat ini ada beberapa kawan yang di wilayah lain juga minta difasilitasi ya. Dan kita sudah bilang insya Allah kita akan bantu. Nah, di saat itulah kita kemudian
bingung lagi. Kalau sekarang trademarknya sudah anyer, ketika kita ngomong Ciomas, kita Iya, ngomong Manca, iya makanya. nggak bisa anyer lagi kata saya gitu. Oh gitu. Tapi waktu itu kan skopnya kita kecil aja dulu ya, kawas sekitar Anyar. Iya. Baru nanti berkembang Iya. gitu. Kita konstruksi berpikirnya dari mulai kecil, dari mulai sedikit. Karena kalau kita langsung membuka itu dengan luas, Gitu. belum tentu kita mampu lah. Oke. Gitu. Kalau bicara bahasa berbuat nih, bermanfaat. Hmm. Nah, selama 2020 sejak dibentuk sampai sekarang ini sudah berapa tenaga, maksudnya pencari kerja yang difasilitasi oleh Pena? Gini Kang, balai pelatihan di Serang itu ternyata kuantitasnya juga nggak terlalu banyak, gitu. Sehingga untuk tenaga-tenaga yang skillful, yang teknisi itu boardingnya hanya 1 sampai 2 tahun, nggak bisa lebih. Nah, kemudian kalau yang bentuk-bentuk pelatihan 36 jam, yang cuma 2 minggu, yang 2 bulan, itu sebetulnya periodik setiap bulan selalu ada. Nah, kalau saya tanya teman-teman di Pena, sudah berapa sih jumlah teman-teman kita yang kita berangkatkan pelatihan dengan berbagai macam bentuk-bentuk pelatihan itu, yang 2 tahun, yang 1 tahun, yang 2 bulan, yang 36 jam itu ternyata sudah ada sekitar 200 orang. Udah banyak ya. Tapi mekanisme pelatihannya beda-beda. Ada yang kita tarik ke wilayah, tuh tahun 2020 tuh 10 kali kita melakukan pelatihan vokasional ya. Perihal itu misalnya diklaim sama orang lain sebodo amat, yang penting target kita tercapai gitu ya. Itu kita hitung ternyata kurang lebih sekitar 200-an. Nah, di 200 orang ini yang punya fasilitas lebih memang teman-teman yang pelatihannya boarding 2 tahun sama setahun. Karena secara material mereka lebih dalam. Iya, lebih siap lah. Lebih siap buat masuk ke zona pasar industri ya. Pasar industri betul. Jadi kalau yang jangka pendek seperti 36 jam atau 2 bulan itu memang harus kita bantu lagi. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja kemarin sesungguhnya meminta data, dan tidak mesti alumni BLKI itu harus diterima pangsa kerja, enggak. Oh, gitu. Sebetulnya Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja Indonesia Serang itu menyiapkan masyarakat yang memiliki skill itu bisa dia untuk modal kerja dia atau dia modal usaha. Gitu. Misalnya sekarang pelatihan untuk welder misalnya, bisa saja teman-teman yang ikut pelatihan di BBLKI itu membuka usaha perbengkelan sendiri. Iya, dengan modal dari koperasi lah atau apa ya. Dari manapun, bahkan mungkin ada sokongan dari keluarga dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti harus, ini yang kita training nih 200 orang nih di Anyer. Dan itu harus diterima semua sama industri, nggak mesti begitu. Tapi bagaimana orang tersebut kemudian punya pemberdayaan sendiri. Kalau memang dia bisa berusaha sendiri itu lebih baik. Betul. Karena untuk mengentaskan pengangguran itu, indikatornya bukan berapa jumlah anggota masyarakat produktif yang diterima oleh pangsa pasar kerja, bukan. Tapi bagaimana mereka merubah situasi dari yang tadinya tidak memiliki keberdayaan, unskillful gitu ya, atau misalnya dia tidak punya modal untuk berkembang, jadi berdaya. Karena di Kabupaten Serang itu sebetulnya untuk pengentasan pengangguran itu harusnya 9 OPD, Kang. Bukan hanya Disnaker, tapi ada instansi terkaitnya. Betul. Sekarang Dinas Pendidikan dia punya pendidikan masyarakat. Ada PKBM. Betul. Kemudian Disperindagob dia punya program UMKM. Iya betul, UMKM. Kemudian Dinas Tenaga Kerja apalagi. Dinas Pertanian punya program-program untuk membantu pertanian. Iya, ada kelompok wanita tani gitu ya. Jadi ini kadang-kadang mindset kita nih kalau urusan tenaga kerja selain semuanya ke Disnaker. Di DPRD-nya Komisi 2 nggak begitu. Ya, padahal termasuk ada Dinas Perizinan juga. Dinas Perizinan. Jadi ada 9 OPD yang memang harus ikut
serta berpartisipasi untuk Keroyokan lah. betul. Dan itu sudah menjadi peraturan pusat. Jadi kita kadang-kadang emang enak sih ya kalau menjatuhkan beban ke seseorang atau satu organisasi itu enak. Tapi ketika kita bicaranya dibuka kan, oh ternyata saya juga punya andil ya di situ kan gitu. Jadi saya sih dari beberapa tahun pada saat Pena berdiri saya bilang ya marilah kita sama-sama jangan cuma membebankan problem pengangguran ini kepada salah satu pihak saja. Dan itu tuh ya lucunya masih ada ego sektoral di kita itu. Iyalah biasalah. Biasa itu ada ego sektoral ada saja, bukan hanya di organisasi pemerintahan, di semua organisasi termasuk di kita di perusahaan media juga ada saja. Gitu, maaf ya kalau kasarnya saling sikut ada saja. Tapi ya itu sudah menjadi hukum alam. Sudah menjadi hukum alam. Nah, kalau sejauh dari pantauan Kang Erwin sudah 200 yang difasilitasi lah katakanlah. Sudah ada berapa kasih yang berhasil gitu mengembangkan skillnya setelah mengikuti pelatihan? Nah, ini kalau yang kita kawal untuk teknisi yang 2 tahun, yang 1 tahun, yang 2 bulan itu lebih terdetek, Kang. Oh gitu. Yang 36 jam ini yang kita bingung ngedeteknya karena mereka pendidikannya atau pelatihannya cuma 2 minggu. Sistem pelatihan di Dinas Tenaga Kerja itu karena memang kewenangannya sebagian besar sudah diambil oleh Disnaker Trans Provinsi ya. Jadi lebih banyak kepada fasilitasi dan pembinaan. Fasilitasi dan pembinaan. Sebetulnya untuk pelatihan-pelatihan vokasional yang dilaksanakan di masyarakat itu, saya sih secara pribadi sama teman-teman sudah sangat apresiasi dengan apa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Serang ya. Iya. Sama Disnaker. Sekarang 20 orang per paket pelatihan. Diberikan pelatihan 36 jam. Diberikan bantuan permodalan berupa alat. Kalau iya betul, saya tahu tuh. Misalnya sekarang kita ngambil pengelasan. Satu alat itu lengkap. Gensetnya yang kecil, kemudian alat untuk ngelasnya. Itu semua difasilitasi. Sudah difasilitasi dan diberikan kepada mereka. Mereka tinggal mencari tempat. Mengembangkan diri. Kemudian untuk sarana penunjang misalnya untuk makan minum dan lain sebagainya sudah disiapkan. Jadi sebetulnya sudah tidak kurang apa yang dilakukan gitu tuh. Iyalah. Tinggal kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kemauan. Kalau yang 2 tahun atau 1 tahun memang dia dicetak untuk menjadi tenaga kerja. Iya. Makanya kalau yang di boarding 2 tahun atau 1 tahun standar sekolahnya minimal SMA, Kang. Gitu. Kalau yang SMP ke bawah, SMP, SD oleh teman-teman BLKI itu diarahkan untuk pengembangan UMKM. Saya sering ditawari sama teman-teman Disnaker Trans ya, bidang pengembangan produktivitas kerja. Itu di Lembang itu ada pengembangan untuk produk-produk pertanian misalnya gitu. Cuman ada satu mindset dari masyarakat kita yang harus dirubah. Ketika pelatihannya itu jauh dari wilayah Kabupaten Serang, mereka berpikir 2 kali, Kang. Gitu. Padahal kalau mereka berani aja sedikit, manfaat yang diterima ketika mereka pulang itu jauh sangat luar biasa. Singkong yang cuman kita olah menjadi keripik, ketika dilatih di Lembang, ternyata banyak olahannya lain. Rasanya juga beda-beda. Kemasannya lebih menarik. Cuman banyak lah. Ini juga jadi PR kita. Gimana sih supaya masyarakat kita itu khususnya yang usia produktif itu ya maulah keluar dari zona nyaman tadi. Nggak lama kok, paling juga cuma 2 bulan gitu kan. Tapi pulang dia dengan skill, dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin. Betul. Apa kurangnya?
Semuanya sudah diberikan sebetulnya, tinggal kitanya doang. Iya, pancingnya, kailnya sudah dikasih. Mau apa Mau lagi? dicantelin ikan. Iya, masih pengen dicantelin ikan, kok kurang ajar itu. Tinggal narik Iya, doang. kurang ajar kamu kan. Ya udah nunggu mancing di ember kalau gitu. Iya gitu. Nah, Kang, kalau memang kan ini tadi ada permintaan juga dari luar, dari Ciomas, dari ini ya, setelah sekian tahun berjalan nih, mau 2 tahun ya pena ini. Nah, ini berarti ya otomatis kan nanti akan mengganti nama anyarnya ini di belakangnya untuk mungkin Kabupaten Serang, pena Kabupaten Serang atau apa gitu tuh. Nanti kita pikirkan lah. Tapi ada nggak arah nanti ke depan seperti apa yang sudah dinas lakukan? Jadi memfasilitasinya bukan hanya pelatihan dan vokasi misalkan, tapi juga permodalan, atau misalkan ya ini arah jalannya ke sini nih, tapi tanpa agunan misalkan. Maksudnya Akang bisa mengarahkan itu. Terus Ya, itu itu maksud gitu. ada kawan di BJB Cilegon ya. Dia kepala divisi kredit usaha. Pada waktu bantuan presiden tentang UMKM itu turun, Kang Nizar tahu nggak jumlah UMKM yang ada di Anyer? Lebih dari 2.500. Banyak amat deh. Berarti Ya, hebat dong. lebih dari 2.500. Di tempat lain ada yang sampai 5.000, sampai ada yang 7.000. Bagaimana potensi wilayah masing-masing, seperti misalnya Keramat Watu, Cikande. Tapi yang aktif berapa tuh dari segitu? Makanya tadi saya bilang kan, bicara pengangguran, Mbok ya jangan semuanya, ini mesti disnaker yang nggak bisa, karena memang bicara pengangguran itu banyak variabelnya. Nah, kata teman saya ini, sebetulnya di BJB itu ada program untuk membantu teman-teman yang punya program UMKM itu. Syaratnya dia harus memiliki SIUMK, surat izin usaha menengah atau kecil gitu ya, SIUMK itu. Berapa nilai kreditnya maksimum? 500 juta. Bisa sampai 500 juta. Lumayan besar. Tergantung hasil kajian dari teman-teman kreditnya. Kalau dia bagus dan memang perputaran cash flow-nya bagus, BJB sanggup untuk mengeluarkan 500 juta. Nah, itu udah ada jalan tuh. Kemudian BRI lewat kredit usaha rakyat KUR itu kemudian bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Kelompok-kelompok tani yang mendapatkan KUR itu mengembalikan kreditnya pada saat dia panen. Jadi sudah diarahkan ke sana, Iya, beberapa saya punya binaan di Desa Sindangkarya, Kampung Kadudago. Ya, Sindangkarya tahu yang tempat yang ke atas banjir itu, ya. Bukan, itu Garung. Oh, Garung ya. Yang dulu saya sempat longsor di situ, itu saya Garung. Oh, Garung ya. Ini Sindangkarya. Kalau itu Sindang Mandi, kalau ini Sindangkarya. Nah, kemarin dia punya keunikan, dia minta budidaya ikan air tawar. Di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan itu punya balai bibit ikan, BBI. Ya, BBI, balai benih ikan ya. Nah, saya arahkan ke sana. Nggak ada, Kang, yang berpikir kalau di Kadudago itu bisa ada kolam ikan air tawar. Karena apa? Karena banyak orang yang berpersepsi airnya dapat dari mana. Iya, kan itu dekat laut. Dia di atas, Kang. Oh, di atas ya. Iya, yang ada stasiun SCTP itu. Oh, iya. Tapi berkat kemauan teman-teman di sana, sekarang itu kelompok tani ini itu rencananya akan menambah jumlah kolam. Saya share ya, bahkan kepala BKPSDM juga lihat di status saya. Saya tanya begini, Bapak percaya nggak ini kalau di Kadudago? Nggak percaya, kata dia tuh. Saya mau lihat ke tempat itu. Karena secara teknis, dari mana sumber airnya, katanya. Iya, betul. Tapi video yang saya unggah itu bukan hasil rekayasa, itu real, kata saya gitu. Jadi kembali kepada persoalan awal, bagaimanapun niat seseorang untuk berubah itu menjadi satu modal utama. Kalau kami di Pena itu mengarahkan itu untuk pelatihan, untuk permodalan, itu hanya fasilitas saja, satu jalan saja. Tapi modal awalnya, bagaimana orang ini punya keinginan untuk berubah, itu dulu. Betul. Dan itu bagaimana caranya
dari jajaran Pena ini meyakinkan mereka gitu. Ya, tetapi yang jadi beban terbesar kita adalah bagaimana sih kita mengubah pola pikir. Iya betul. Mengubah mindset itu memang yang susah Pak, jadi PR. Kemarin itu tahun 2021 teman-teman yang boarding 1 tahun itu pernah akan diberangkatkan ke Jepang. Dia akan magang di Jepang. Tapi ya karena situasi masih seperti ini, jadi teman-teman pada waktu itu kehilangan kesempatan buat berangkat. Dan yang mesti kita syukuri, Kang, teman-teman yang kita fasilitasi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan di BBLKI, dia siap akan dikirim kemana saja. Ada yang sudah sekarang magang di Bekasi selama 1 tahun. Nah, besok atau lusa ada beberapa orang yang kemudian kita magangkan di Bojonegara. Artinya mereka sudah terbuka pemikirannya, nggak mesti harus dekat-dekat Anyer. Kalau memang milik dan rezekinya dan jodohnya dia mesti ada di Bandung misalnya, dia akan terima. Berubah ini yang susah, Kang. Betul. Mengubah pola pikir masyarakat. Kalau sekarang orangnya masih pola pemikirnya tertutup, ditawarin apapun, jangankan dikasih kail sama umpannya, dikasih ikan yang sudah digoreng di depan mata pun kalau dia nggak mau, nggak bakal dia makan. Ya itulah manusia. Iya. Dan itu yang harus kita hadapi di bawah gitu, masyarakat. Betul. Siap. Kang Erwin, nggak terasa ya kita ngobrol-ngobrol ternyata sudah setengah jam. Lihat tuh, kameramen sudah udah beres ya. Kameramen. Tapi memang senang sekali bincang-bincang kita, Kang Erwin. Mudah-mudahan sih nanti kita ada ketemu lagi nih. Siap. Kita lanjutkan perbincangan yang lebih menarik lagi. Kalau Kang Nizar atau teman-teman di Banten Podcast ada waktu luang, pengen main ke tempat kita, ke Padepokan gitu. Insya Allah. Nah, ini sekretariatnya di mana deh? Sampai sekarang sih kita masih di Kampung Cipaas, Desa Bunihara. Kampung Cipaas, Desa Bunihara. Oke. Dan memang ini juga termasuk kita berusaha untuk mencari tempat ya, supaya aksesnya lebih cepat gitu. Siap. Jadi nanti kalau Kang Nizar sama teman-teman mau ya sekedar santai-santai di gubuk gitu ya. Terima kasih Kak Erwin nih. Nanti kita cariin ikan nila yang diambil dari kolam. Siap. Nanti kita kontak-kontak lah. Terima kasih Kak Erwin atas bincang-bincangnya yang sangat bermanfaat buat saya sih. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat sahabat Banten Podcast gitu ya. Ini sangat menarik sekali dan mungkin tadi sebetulnya masih banyak hal yang saya ingin tanyakan, tapi karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan nanti kita bisa podcast langsung di Padepokan. Siap. Kita bawa alatnya ke sana. Siap. Iya, biar lebih suasananya fresh. Mau disambut pakai apa? Pakai ketimpring? Nggak usah Pak. Ya udah. Kita mah nggak usah disambut apa-apa. Yang penting ada duren, ayam, ikan. Bukan nggak disambut Pak ya. Oke, terima kasih Pak Kang Erwin ya atas waktunya dan sudah bisa hadir di studio Banten Podcast. Oke, sahabat Banten Podcast, itulah bincang-bincang saya dengan Kang Erwin Saifullah selaku pendiri Pena Anyer. Mudah-mudahan nanti ke depan jadi Pena Kabupaten Serang, jadi mencakup semua wilayah Kabupaten Serang, kalau bahkan bisa mungkin Provinsi Banten. Terima kasih. Sementara ini kita undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.